pengetahuan tentang ruh itu sangat sedikit sekali. Kalaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa ruh itu seperti tentara. Kalau dia orang mukmin, dia bisa bertemu antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Intinya adalah mukmin, bukan pertalian nasab, bukan bapak ibu, bukan anak bapak, bukan antara orang tua dengan anak, tapi antar orang mukmin. Dan tentu kita meyakini bahwa orang yang tidur itu ruhnya digenggam oleh Allah, dan ketika bangun dia dilepas, maka kembali dia hidup. Maka bisa jadi ruh orang mukmin itu ketika tidur dia bisa bertemu, yakni dengan ruh yang lain yang Allah kehendaki. Akan tetapi bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Contoh misalnya mimpi bertemu dengan Rasulullah, hak atau tidak itu? Halo? Buka Bukhari nomor 80. Tentu yang bertemu antara kita, antara orang mukmin dengan Rasulullah itu ya memiliki kesamaan keimanan, memiliki kesamaan akidah. Maka ruh itu bisa bertemu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau? Namailah dirimu dengan namaku dan jangan memakai gelarku. Tasammu bi ismi, namailah namamu dengan namaku. Silakan. Rasul punya nama lain 9 jumlahnya. Wala takannu bi kunyati, jangan kau berkunyah dengan kunyaku. Rasulullah punya kunyah Abul Qasim. Sekalipun antum punya nama anaknya Al Qasim, tidak boleh antum menamakan dengan kunyah Abu Qasim, nggak boleh. Abul Qasim cuma satu, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul melarang berkunyah dengan kunyah beliau, yaitu Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Kanjeng Nabi nggak ada putra, namanya pun sinten mau Qasim. Abu Qasim, bapaknya Qasim. Abu Jundi, bapaknya Jundi. Ya. Ikut jenenge anakku kan itu. Lanjut. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, sebenarnya ia melihatku. Iya. Faman arani fil manam faqad arani. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, sungguh dia benar-benar melihatku. Kenapa? Karena setan tidak mampu menjelma seperti aku. Karena setan tidak mampu menjelma diriku. Tapi pertanyaannya, yang bermimpi itu sudah mengerti nggak ciri-ciri Rasulullah? Jangan-jangan dia hanya mengaku bermimpi ketemu orang yang berwajah Arab, kemudian mengaku sebagai Rasulullah. Belum tentu itu Rasulullah. Orang yang bermimpi ketemu Rasulullah, lihat track record hidupnya. Dia orang yang berakidah lurus, dia orang yang mengenal Rasulullah, bukan hanya mengenal perjalanan hidupnya, mengenal sejarahnya, mengenal sepak terjangnya, mengenal perjuangannya, mengenal sunnah-sunnahnya, tapi juga mengenal ciri fisiknya. Lihat bagaimana, sudah belajar nggak tentang ciri-ciri fisik Rasulullah? Tingginya seberapa, rambutnya seberapa, kadang Rasul itu jumma, kadang limma, rambutnya sepanjang telinga ini, kadang jumma, ini yang paling panjang sepundak, jenggotnya seberapa, berapa uban yang ada di jenggotnya, fix jumlahnya. Antum pelajari dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, di situ akan diterangkan ciri-ciri fisik Rasulullah. Kalau orang yang bermimpi mengenal Rasulullah secara fisik dan persis seperti yang hadir dalam mimpinya, mungkin saja dia memang bertemu dengan Rasulullah. Tapi sampean gak tahu belajar, gak tahu ngaji, ngaku ketemu Rasulullah. Apa mana ditangkoni Kanjeng Nabi apa waktu itu? Jenggoten enggak dicukur gitu. Kalau Rasulullah itu jenggotnya dicukur, gak ada. Ya,
dari hadis ini menunjukkan apa? Yang bisa bertemu ruh Rasulullah hanya orang mukmin. Berarti hanya orang mukmin bertemu dengan orang mukmin, cirinya begitu. Cuman bagaimana caranya, wallahu a'lam. Karena riwayat-riwayat yang berkaitan dengan masalah ruh itu sangat sedikit. Makanya ketika Nabi didatangi orang Yahudi, kemudian bertanya tentang ruh, apa jawab Rasulullah? Rasul diam, nunggu wahyu turun, sambil bawa tongkat dan bersandar ke tongkatnya ini. Yahudi menunggu jawaban ini. Begitu turun wahyunya, ternyata apa? Surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-86 atau 87. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa kata Allah? Mereka bertanya tentang ruh, yaitu orang-orang Yahudi. Qul, katakan Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kau diberi pengetahuan tentang itu kecuali sedikit. Kalau ingin lebih banyak lagi pengetahuan tentang itu, berdasarkan beberapa riwayat hadis, belajar baca kitab namanya Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di situ. Dan juga ada pendapat-pendapat dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam.